Perkenalkan, kami dari kelompok tabel mahasiswa. Di sini kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Adi Saputra dengan NIM 2012-1789. Dan di sini saya dengan Brian Ilyas Teja Kusuma dengan NIM 2012-1759. Saya Ferdi Bimo Wicaksono Aryadi dengan NIM 2012-1795. Saya Muhammad Galia Sutik dengan NIM 2012-1749. Dan yang terakhir saya Muhammad Nizar Fazari dengan NIM 2012-1900. Deskripsi dari final project kami di sini membuat dashboard mahasiswa yang dimana dapat menginput data mahasiswa terdiri dari 6 tabel, yaitu ada tabel user, mahasiswa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan jurusan. Ini adalah contoh tabel yang kami buat. Ada 6 tabel seperti yang tadi dijelaskan. Lalu akan dilanjutkan oleh Mas Brian. Silakan Mas Brian. Untuk tabel user sendiri, di dalamnya terdapat username, password, lalu ditampilkan pada halaman login di mana mahasiswa menginput username dan passwordnya agar bisa registrasi dan login. Selanjutnya, untuk tabel mahasiswa terdiri dari nama, provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Di sini dan lain sebagainya nanti terdapat pada webnya, pada tampilannya. Akan dijelaskan kemudian nanti. Dan yang terakhir, di tabel kecamatan terdapat kabupaten kota, kecamatan, serta ditampilkan pada halaman input di mana mahasiswa dapat melihat alamat mereka sesuai kecamatan yang ada. Tabel kabupaten kota terdiri dari provinsi, kabupaten kota, ibu kota, dan ditampilkan pada halaman input di mana mahasiswa dapat memilih kabupaten kota mereka dan datanya akan disimpan. Tabel provinsi terdiri dari provinsi, ibu kota, dan ditampilkan pada halaman input di mana mahasiswa dapat memilih provinsi sesuai dengan alamat mereka. Tabel jurusan terdiri dari jurusan dan ditampilkan pada halaman input di mana mahasiswa dapat menginputkan jurusan mereka sesuai dengan jurusannya. Ini adalah contoh dari output home yang kami buat. Lalu selanjutnya ini adalah contoh halaman input yang kami buat. Untuk lebih jelasnya, untuk demo program akan disampaikan oleh Mas Nizar dan Mas Gali. Silahkan. Baik, ini adalah halaman register. Dalam halaman register ini kita diminta untuk menginputkan username dan juga password sebagai record untuk login. Dan juga pada halaman register ini ada syarat yaitu minimal 5 karakter, dan apabila yang dimasukkan kurang dari 5 karakter maka akan ada pemberitahuan seperti ini, username minimal 8 karakter. Dan karena kita sudah punya akun yang sudah terrecord, langsung saja menuju halaman login. Di halaman login ini kita diminta untuk menginputkan username dan juga password yang sudah kita daftarkan pada saat registrasi. Dan juga ada pemberitahuan apabila karakter yang kita inputkan kurang dari 5, maka akan ada pemberitahuan username dan juga passwordnya minimal 5 karakter. Apabila berhasil login, maka ada pemberitahuan Anda berhasil login seperti ini.
Lalu pada halaman awal di bagian pojok kanan layar terdapat tanda admin. Ini sesuai dengan nama username yang sudah diinputkan pada saat register dan juga login. Dan juga di halaman tabel ini ada tabel mahasiswa yang berisi nomor, nama, NIM, jurusan, alamat, tanggal lahir, dan juga action seperti info untuk mengubah dan juga menghapus data. Dan juga ada tempat untuk menambah data mahasiswa. Selanjutnya di halaman ini ada mahasiswa. Nah, ini berisi dari data yang sudah diinputkan pada saat kita menambah data di halaman mahasiswa tadi. Berisi foto, NIM, jurusan, alamat, tanggal lahir sesuai yang diinputkan pada saat menambah data. Oke, lanjut fitur yang selanjutnya ada tambah data, tambah mahasiswa. Nah, di sini misal inputnya itu siapa namamu. Di sini juga terdapat form validation, misal seperti ini. Nah, di sini minimal 8 karakter dan di sini kabupaten nggak boleh kosong, kecamatan juga. Misal kita isi ya. Untuk provinsi di sini tuh kami menampilkannya melalui database yang ada di sini. Di sini kan terdapat provinsi yang mana di sini tuh saling berhubungan dengan tabel mahasiswa. Kemudian tabel provinsi juga berhubungan dengan tabel kabupaten kota yang mana nanti digunakan di dalam sini jikalau kita menekan salah satu dari seleksi, misal di sini Aceh atau Banten, di sini bakal muncul kabupaten yang ada di Kabupaten Banten. Kenapa kok bisa begini? Karena di sini itu menggunakan hubungan relasi antara primary key dan foreign key. Dibantu juga menggunakan asynchronous JavaScript, yang mana jika mengeklikkan sebuah value-nya ini, nanti bakal berubah datanya yang ada di sini. Jika tidak menekan salah satu dari tabelnya ini, nanti bakal kosong seperti yang di kecamatan. Jadi kita harus menekannya dulu. Misal di sini Sleman, bakal ada kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman. Di sini ada Barbah, Tangkringan. Kalau kita memilihnya Kulon Progo, nanti bakal berbeda juga dengan hasil yang ditekan dengan Sleman. Karena ini sesuai dengan database yang ada di sini. Kemudian di sini terdapat tanggal juga terserah mau kayak gimana, mau manual atau apapun itu. Kemudian di sini ada jurusan juga sama seperti provinsi. Di sini itu ditampilkan melalui database. Kita bisa lihat di sini tabel jurusan. Ini ada informatika, informasi, dan terdapat ID jurusan yang mana jurusan itu berhubungan dengan mahasiswa. Jurusan di sini. Di sini ada primary key dan foreign key. Untuk mengambil datanya dari jurusan menggunakan inner join table supaya dapat mengambil semua data yang berhubungan ini, relasi ini. Kemudian di sini juga ada menghapus gambar, misal ini data dummy-nya. Kita menggunakan ini. Jika ini benar, nanti bakal ada data berhasil disimpan sama seperti saat login tadi. Kemudian fitur yang selanjutnya terdapat info dulu. Di sini infonya itu sesuai dengan ID masing-masing dari mahasiswa yang kita inputkan. Bisa dilihat dari pojok kanan itu, pojok kiri ada localhost 8080, syslah, home, info nomor 2, dan di sini ada nomor 5.
nomor 6. Kenapa kok bisa nomor 25? Karena itu sesuai dengan ID-nya, bukan nomornya. Di nomor ini aku membuat variabel baru yang mana nanti ditampilkan sesuai dengan variabel selanjutnya, karena ini perulangan. Misal dari 1, nanti 2, nanti 3. Oke, lanjut sesuai dengan ID-nya. Kemudian kalau kita melihat informasi dari Muhammad Izal Aris, nanti bakal ditampilkan di sini namanya, di sini ada juga nama, NIM, jurusan, alamat, dan tanggal lahir. Cuma bedanya sama di Almahasiswa itu ditampilkan semuanya. Kalau di sini itu cuma satu, mau pilih yang mana. Tinggal mau informasi yang mana. Di sini ada dari sesuai dengan ID-nya masing-masing yang ingin dicari. Kemudian di sini ada ubah juga sama dengan informasi, itu menghubungkannya dengan ID. Di sini jika Izar nanti bakal muncul value-nya itu Muhammad Izar Aris S, terserah mau ganti apa. Namanya dengan Muhammad Izar. Dari misal ini. Dan di sini juga menggunakan validasi sama seperti create. Misal ini aku ganti ya. Kalau diganti nanti bakal sama seperti nanti aku liatin. Kalau provinsi, kalau pengen mengubah provinsi harus menekan dulu. Kalau nggak menekan, nanti nggak bakal bekerja JavaScript-nya karena menggunakan asynchronous JavaScript, yaitu function onClick. Ini, misal kita nggak menekan salah satu dari select provinsinya. Di sini masih kosong dan di sini juga masih kosong. Tapi kalau menekan salah satu selectnya kecuali dari yang dipilih tadi, nanti bakal muncul nih sesuai dengan provinsi dan kabupaten yang mau dipilih. Kalau di submit nanti bakal ada data berhasil disimpan juga. Kemudian fitur yang terakhir yaitu hapus. Dihapus juga nanti bakal ada kayak seperti keyakinan, biar nanti kalau misal ada admin atau user yang nggak sengaja menekan tombol hapus, nanti bisa di cancel dan data tidak terhapus. Kayak apa ya? Dia tidak terhapus secara langsung. Misal ini ya hapus, nanti bakal hilang datanya. Nah, untuk mengenai penjelasan final project-nya seperti itu terkait dengan web browser-nya. Kalau mengenai tabelnya itu seperti ini. Di sini itu terdapat tabel mahasiswa, sama seperti penjelasan tadi. Ada mahasiswa, kecamatan, provinsi, kabupaten kota, user, dan jurusan. Yang mana di sini itu saling berkaitan antara mahasiswa, kecamatan, kabupaten kota, tabel provinsi. Di ID provinsi ini, ID code, ID kecamatan, dan jurusan ini adalah foreign key, yang mana nanti dihubungkan dengan semua tabel yang ada di sini yang ada primary key-nya. Misal di sini ada di provinsi yang menghubungkan dengan tabel provinsi di primary key, yang mana nanti digunakan untuk mengambil semua data yang ada di tabel provinsi. Nah, di sini juga sebenarnya itu udah di hosting. Kenapa kok tadi itu di sini ada error? Karena ini tuh lewat website yang udah di hosting, yang mana di sini tuh gratisan, jadinya ada kendala error-error seperti tadi itu. Kalau sekarang dicoba nanti bakal. Nah, untuk contohnya seperti itu, karena di sini juga masih error untuk web hostingannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Aku mewakili kelompok aku. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.